Aksi protes lanjutan spontanitas dari kelompok pejuang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau P3K paruh waktu kode R2, R3, R4 dan R3T yang tidak lulus seleksi berlangsung di kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Malaka pada hari Senin tanggal 22 September tahun 2025. Aksi tersebut dipimpin oleh Alex Mesah, selaku koordinator dan menyampaikan 5 tuntutan. 1. Hentikan sementara rapat peralihan anggaran sampai dengan nasib R2, R3, R4 dan R3T ditentukan secara jelas. 2. Meminta bertemu dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Malaka untuk mendesak pemerintah daerah Kabupaten Malaka agar memberikan kepastian terkait nasib dari aliansi R3 dan R4 yang tidak lulus seleksi PPPK paruh waktu guna diakomodir. 3. Meminta kepada lembaga yang ada di Kabupaten Malaka mendampingi kami untuk mendapatkan jawaban dari Pemda Malaka. 4. Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Malaka untuk segera mengakomodir seluruhnya P3K paruh waktu kode R3 dan R4. 5. Menuntut janji politik Bupati dan Wakil Bupati Malaka terkait menyiapkan lapangan pekerjaan dan perekrutan tenaga kerja bagi warga masyarakat Malaka. Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kabupaten Malaka fraksi Nasdem Anggarius Bria menyampaikan kepada masa aksi agar langsung menuju kantor Bupati Malaka untuk menanyakan secara langsung kejelasan nasib dari rekan-rekan yang tidak lulus seleksi P3K paruh waktu. Hal ini dikarenakan Pemda Kabupaten Malaka yang mempunyai kewenangan atas jawaban terkait kejelasan perekrutan P3K paruh waktu tersebut. Selanjutnya masa aksi yang berjumlah 100 orang bersama anggota DPRD Kabupaten Malaka dari 7 fraksi antara lain, fraksi Gerindra, PDIP, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB dan PSI menuju kantor Bupati berjalan kaki sejauh 5 km yang dikawal oleh personil Polres Malaka. Tiba di kantor Bupati Malaka di masa aksi diterima oleh Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar. Karena saat itu pejabat Pemkab tidak ada di tempat karena istirahat makan siang. Dalam kesempatan itu Kapolres mengharapkan yang masuk ke dalam kantor Bupati hanya perwakilan dari masa aksi, dan sisanya agar menunggu di luar cari tempat yang ada nongan, karena di dalam kantor Bupati banyak berkas penting. Oleh karena itu apabila semuanya masuk serta terjadi kehilangan berkas penting tersebut maka siapa yang mau bertanggung jawab, imbau Kapolres. Selanjutnya Sekda Malaka, Ferdinandus Unmuti, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka, Yohanes Bernando Seran, Inspektur Inspektorat Malaka, Agustinus Remigius. Selanjutnya Sekda Malaka mengajak 15 orang perwakilan masa aksi masuk ke aula kantor Bupati untuk melakukan audiensi. Alex Mesah selaku koordinator masa aksi menyampaikan bahwa yang menjadi persoalan hari ini di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka mengenai PPPK paruh waktu dengan kode R2, R3 dan R4 baik tahap 1 maupun tahap 2 tercatat mengalami cacat administrasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Malaka terindikasi dengan temuan data sebagai berikut. Dari data R2 yang dimana merupakan tenaga honorer XTHK2 dan masuk dalam database BKN merupakan peserta seleksi P3K tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi. R3 terdiri dari 3 kode bagian yaitu R3, R3B dan R3T. 1. R3 merupakan tenaga honorer yang terdata di database BKN, mereka telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 dan belum dapat formasi. R3B itu tenaga honorer R3 yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap 1 namun baru ikut di tahap 2 dan belum mendapatkan formasi. R3T yaitu tenaga honorer R3 yang tidak mengikuti seleksi tahap 1 namun disediakan formasi tampungan tahap 2. Yang menjadi pokok permasalahan dari kode R3 ini ada pada R3T yang tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2024 namun mengikuti tes CPNS dan masuk paruh waktu di mana merupakan adanya ketidaksesuaian data di database BKN dengan kenyataan pelamar yang menyebabkan potensi kebingungan status honorer. Dan pelaksanaan kebijakan P3K paruh waktu menjadi tidak optimal. Dengan ini dari kami pejuang nasib paruh waktu menilai dasar permasalahan ada pada proses penyeleksian administrasi di BKPSDM yang tidak transparan dan akuntabel. Kami menilai terjadi manipulasi data dan proses penyeleksian administrasi. Merujuk pada itu kami meminta pemerintah Kabupaten Malaka bertanggung jawab karena melalui surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM tidak sesuai dengan aturan yang ada dan ini terindikasi cacat administrasi sehingga berkontradiksi dengan regulasi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKNRI). R4 merusakan tenaga honorer yang memiliki masa kerja 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Pengakuan tenaga non-ASN kategori ini dikuatkan SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian PPK dalam hal ini Bupati Malaka, urai Alex Mesah. Pada kesempatan itu melalui telepon, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran menjawab bahwa saat ini saya berada di Jakarta dan sudah bertemu dengan Kemenpan RB. Untuk tuntutan ini, saya menyampaikan bahwa Bupati tidak akan menyusahkan masyarakat Malaka.
Saat ini saya sudah berkoordinasi dengan memperjuangkan PPPK paruh waktu yang tidak terinput di data BKSDM. Saat sedang meminta kepada Kemenpan RB untuk menambah formasi PPPK paruh waktu saat ini dan yang sudah tidak memenuhi syarat dapat menjadi pegawai PPPK paruh waktu. Silahkan melaksanakan aksi tapi jangan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri karena saat ini saya, Bupati Malaka, masih terus berjuang agar dapat formasi tambahan bagi para aliansi pejuang P3K Kabupaten Malaka. Semoga minggu depan saya bisa bertemu menteri terkait dengan penambahan formasi paruh waktu untuk Kabupaten Malaka. Apabila memang ada kesalahan pada pelaksanaan dan administrasi sebelumnya ada kesalahan bisa kita perbaiki. Saya akan memperjuangkan ke Kemenpan RB bahwa 1038 orang dan 799 orang yang totalnya 1837 orang yang akan diakomodir oleh Pemda Malaka sambil menunggu hasil koordinasi dengan Kemenpan RB sehingga 1837 orang dapat menjadi pekerja paruh waktu, janji Bupati Malaka Stefanus Bria Seran. Minggu depan, semoga minggu depan kita akan lagi surat minggu depan saya akan langsung bertemu dengan menteri untuk meminta supaya formasi paruh waktu sisa-sisa yang masih ada itu kita usulkan semua supaya diangkat karena itu anak kelas. Terima kasih banyak Bapak Bupati terbaik. Kami siap dukung Bapak. Kita main artinya betul-betul fighter, artinya sampai dengan